Ada banyak misteri dan kebingungan seputar menopause. Jadi, saya akan menghabiskan beberapa menit ke depan untuk menjelaskan secara tepat apa yang terjadi pada tubuh kita saat kita mengalami menopause. Anda hampir bisa memikirkan menopause sebagai pubertas terbalik. Hari ini saya di sini untuk membahas topik yang menurut saya benar-benar menarik, menopause. Jadi, apa sebenarnya menopause itu? Secara teknis, menopause didiagnosis 1 tahun setelah menstruasi terakhir. Seorang wanita dianggap telah mencapai menopause ketika ia tidak mengalami menstruasi selama 1 tahun penuh. Namun, kebanyakan orang menggunakannya untuk merujuk pada seluruh rentang waktu ketika siklus menstruasi kita berubah dalam hal durasi. Proses ini berlangsung selama beberapa tahun dan terus berlanjut setelahnya. Oleh karena itu, lebih baik memandang menopause sebagai suatu kontinum yang dimulai bertahun-tahun sebelumnya, selama apa yang disebut transisi menopause. Sama seperti pubertas, proses ini berlangsung selama bertahun-tahun. Transisi menopause adalah salah satu ujung dari siklus reproduksi kita, berlawanan dengan pubertas. Saat kita lahir, kita sebenarnya sudah memiliki semua sel telur yang akan kita produksi seumur hidup. Kita memiliki sekitar 1 hingga 2 juta sel telur yang belum matang dan terbungkus dalam folikel di ovarium. Sekitar usia 8 hingga 10 tahun, hipotalamus, sebuah wilayah di otak, mulai melepaskan hormon yang pada dasarnya membangunkan sel telur yang dorman tersebut. Ini memulai siklus bulanan ovulasi. Inilah yang meningkatkan produksi sekelompok hormon yang mungkin pernah Anda dengar, yaitu estrogen. Estrogen, bersama dengan hormon lain, memulai tarian hormonal yang rumit yang setiap bulan menghasilkan sel telur paling matang meninggalkan folikelnya dan bergerak melalui tuba Fallopi. Tubuh membangun lapisan rahim, endometrium, untuk menampung sel telur. Dan jika sel telur tidak dibuahi, lapisan tersebut luruh dan kita mengalami menstruasi. Siklus ini berulang terus-menerus selama puluhan tahun. Rata-rata, sekitar pertengahan usia 40-an, ovulasi mulai menjadi tidak teratur. Kita tidak lagi memiliki sebanyak telur, dan yang tersisa mungkin tidak sesehat sebelumnya. Secara estrogenik, kadar estrogen lebih rendah pada beberapa siklus dan bahkan lebih tinggi pada siklus lainnya. Ini adalah transisi menopause, kekacauan hormonal seperti pada masa pubertas. Namun kali ini, ketika kadar estrogen stabil, kadarnya akan jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Penurunan estrogen yang sangat normal ini dan perubahan hormonal lainnya memang disertai dengan masalah medis seperti osteoporosis, penyakit jantung, diabetes, dan kekeringan vagina. Beberapa dari kita beruntung dan tidak mengalami gejala atau hanya gejala ringan. Yang lain akan mengalami kesulitan tidur, mudah marah, depresi, atau penurunan gairah seksual. Dan kemudian ada gejala klasik, hot flashes. Ini adalah gelombang panas yang membuat terasa seperti pemanas dalam tubuh tiba-tiba dinaikkan. Para ilmuwan belum sepenuhnya yakin mengapa hal ini terjadi, tetapi panas yang dihasilkan membuat Anda merasa berkeringat dan tidak nyaman. Beberapa wanita bahkan mengalami gejala yang tumpang tindih dengan kecemasan, seperti mual dan detak jantung yang cepat. Tapi bagi saya, rasanya seperti saya minum terlalu banyak. Itu beberapa hal negatifnya, tapi ada juga hal positifnya. Setelah menopause, Anda tidak perlu khawatir tentang menstruasi atau kram. Dan orang yang berpasangan dengan pria yang memproduksi sperma tidak perlu khawatir tentang kehamilan yang tidak diinginkan. Anda sudah melewati semua itu. Bagi saya, menopause adalah sesuatu yang kita alami, seperti pubertas. Dan seperti pubertas, ada berbagai pengalaman yang kita alami, dan kita tetap dapat memberikan kontribusi penting bagi masyarakat setelah menopause. Nilai Anda tidak ada hubungannya dengan ovarium Anda. Jadi, katakanlah Anda sedang dalam masa transisi menopause. Apa yang terbaik yang bisa Anda lakukan? Jika Anda mengalami kesulitan, hampir selalu ada bantuan yang tersedia. Jika Anda merokok, sebaiknya coba berhenti. Tidak hanya akan mengurangi risiko penyakit jantung, berhenti merokok juga dapat mengurangi beberapa gejala menopause. Mengurangi stres dan mendapatkan cukup tidur juga baik. Fokuslah pada pola makan sehat dan seimbang,
kaya akan kalsium dan vitamin D untuk tulang yang sehat. Dan usahakan untuk mendapatkan setidaknya 150 menit aktivitas fisik sedang per minggu, terutama jika itu adalah latihan beban seperti hiking, menari, atau jogging. Jika Anda mengalami gangguan tidur, hot flashes, atau gejala lain yang memengaruhi kualitas hidup Anda, konsultasikan dengan dokter Anda. Jangan mengandalkan magnet yang dapat dikenakan atau hormon yang diklaim sebagai hormon campuran. Ini belum teruji dan memiliki risiko. Ada berbagai opsi yang terbukti efektif, mulai dari terapi perilaku kognitif hingga estrogen yang disetujui FDA dan beberapa obat non-hormonal yang dapat sangat membantu. Ada begitu banyak variasi dan kombinasi opsi sehingga terapi dapat disesuaikan untuk hampir setiap wanita. Satu ide lagi. Siapkan mantra saat Anda mengalami hot flush. Terkadang saya berkata pada diri sendiri, saya merasakan ini karena wanita telah berevolusi untuk mendorong kemajuan umat manusia. Ini adalah tanda kekuatan saya. Dan kemudian saya bisa bertahan hingga hot flush hilang. Jika Anda menemukan konten ini bermanfaat, silakan sukai video ini.